Maria ini kamu mau lantik jadi apa lagi? Ya aku jawab ya. Penyembah batu zakar, kamu mau mengajak kami menyembah anak laki-laki ini ngapain? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Benza News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kan Zuma suka baca Alkitab ya. Kalau Al-Quran suka baca nggak? Oh iya, pastilah. Karena membaca Al-Quran itu mengantarkan kita kemudian ke surga. Baca Quran. Kalau baca Bible mengantarkan kita ke Romawi Yunani. Iya gimana? Kamu percaya Al-Quran? Percaya, pastilah. Nah, Al-Quran mengatakan Yesus itu Allah loh. Isa Al-Masih itu Allah loh. Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Malah Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Berarti kontradiksi dong. Tidak kontradiksi. Ya, coba dibuka. Mungkin Anda yang tidak bisa membaca barangkali ya. Ya kan aku ahli kitab, aku harus tahu tentang Quran. Ahli kitab atau bahlul kitab? Ahli kitab. Kalau ahli kitab itu berarti Bani Israel, bisa Ibrani berarti. Coba, jangan takut lah, buka aja Al-Quran. Surat An-Nisa. Ahli kitab itu adalah mereka yang menerima kitab Taurat, Zabur dan Injil. Itu ahli kitab. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Bisa bahasa Ibrani? Kamu bahasa Arab bisa nggak? Saya bisa bahasa Arab. Baca bahasa Arab bisa. Fil lugatil Arabiyyah ana qalil faqalil. Nah sekarang saya tanya, Anda kan mengaku ahli kitab. Saya tanya, Anda bisa bahasa Ibrani? Oh, kamu bisa bahasa Ibrani? Ini sebaiknya orang kayak gini diapain ya? Tunggu. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Ahli kitab itu adalah Bani Israel, mereka yang menggunakan bahasa sakral Ibrani dan mereka menggunakan bahasa Aramaik. Sedangkan Kristen itu bukan ahli kitab, tapi bahlul kitab. Itu Kristen, dan saya bisa jaminkan itu. Mau Anda perkarakan kemanapun, saya akan buktikan Kristen itu bahlul kitab. Oke? Bukan ahli kitab. Sepakat dulu kita itu, ya. Nah kalau bahlul kitab mengerti Bible saja tidak, bagaimana mau bahas Alkitab Al-Quran? Ya kita buktikan saja, kita buka. Oke, silakan. Buka yang mana? An-Nisa. An-Nisa ayat 172 sampai 173. Oke. 172 sampai 100 berapa? 73. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Dan diazab kalau tidak menyembah. Oh itu Al-Quran atau terjemahan sih? Apa sih ini orang? Udah dibilang tadi kau itu bahlul kitab kan? Percaya kan? Terbukti kan? Al-Quran atau terjemahan nih? Tadi bilangnya Al-Quran surah An-Nisa. Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Tadi dibilang, aduh sudah aku bilang Anda itu bahlul kitab, tak percaya. Yang mana yang benar? Anda mau bertanya tentang terjemahan atau Anda ingin bertanya tentang Al-Quran? Ya, inilah bedanya kalau inilah kalau agama terjemahan begini, nggak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Doubling dia. An-Nisa 172 sampai 173. Iya, kenapa dia di situ? Ada apa di sana?
Ya dibuka aja itu. Aku kan pakai data membuktikan Iya, kalau iya. Yesus, kalau Al-Masih itu Allah, dan kalau tidak menyembah Dia diazab. Mm-mm. Oh, begitu. Mana Diazab. mana bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Qurannya gimana? Tertulisnya kayak mana? Ya dibuka Double. Coba aja, dibuka aja. bacakan ke saya. Nanti Loh, nggak percaya kalau kamu kan nggak bakal percaya. oke. Oke. Saya baca ya. Al-Qur'annya saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Ya apa ditunjukin dong. ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasa intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ini Al-Quran menerangkan. Wahai ahli kitab. Jadi bukan Kristen yang diseru, ahli kitab. Janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu. Jangankanlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu kalau kamu berhenti. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci dari anggapan memiliki anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang tidak hak tentang Allah. Sesungguhnya kata Allah di ayat selanjutnya, Al-Masih sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Kenapa engkau tuhankan? Sedangkan Isa tidak pernah enggan untuk menuhankan Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Jadi kalau membahas Al-Quran, ya bahas Al-Quran. Jangan bahas terjemahan, lalu pemahaman pribadi terhadap terjemahan itu dibawa untuk mempertanyakan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu memiliki kesalahan. Sayangnya umat Islam itu bukan umat terjemahan, Masya Allah. Inilah kenapa pada baca nggak yang nonton nih? Inilah kenapa kemudian umat Islam itu dimenangkan dan diunggulkan di antara semua agama di atas muka bumi. Yang nonton baca apa enggak? Karena Kalau umat enggak, Islam masa itu enggak baca diunggulkan. karena Gimana umat sih logika Islam kamu? itu kemudian tidak bisa dibodohi oleh tokoh-tokoh agamanya.
Ya, kalau kalau bisa tetangga dibodohi ya kita baca. itu dibodohin gitu, dibodohin sama tetangga agamanya. Kenapa? Mumpung karena sudah tidak ada lagi original Ya teks. makanya baca, supaya nggak dibodohi. Iya. Jadi ketika kita umat Islam membaca kemudian lan yantankifa, di sini dikatakan la yastankifa. Artinya apa? Ini ucapan yang dihasilkan dari kalam Allah, runutan dari data selanjutnya. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa kamu itu tadi, adalah Tuhan. Kamu tadi nambah-nambahin itu. Nggak ada tulisannya. Kafirlah di situ, orang kamu yang nambah-nambahin. mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya Isa yang kau sembah itu lan yastankifal masihu ayyakuna abdallillah. Isa yang kalian sembah itu sesungguhnya tidak enggan menjadi hamba Allah. Oke, aku baca ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin kayak kamu ya. Nih aku baca nih. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah ya. Nggak enggan menjadi hamba Allah, Al-Masih. Dia Allah yang nggak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu juga pula, ya takut sih. Malu sama Qurannya apa gimana? Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Akan mengumpulkan semua kepadanya. Ayat berikutnya 173. Ayat berikutnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Jadi tidak menyembah Al-Masih akan azab yang pedih. Oke, sudah gantian kita. Sekarang saya tanya umat Islam yang ada di bawah nih. Di dalam surah An-Nisa ayat 172. Ini kita pakai artinya saja ya, karena saudara kita ini kan tidak ngerti Quran, dia cuma terjemahan saja ya. Jadi kita ikuti arahnya. Tapi saya mau nanya, ini jemaah-jemaah yang ada di bawah 1800, saya baca terjemahannya, habis itu jawab pertanyaan saya. Al-Masih ini siapa? Al-Masih adalah anak manusia. Siapa nama ibunya? Maryam. Maryam Tuhan? Bukan. Al-Masih Tuhan? Bukan. Kenapa? Karena ibunya bukan Tuhan. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Siapa yang hamba di sini dan siapa yang Allah? Menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Berarti Al-Masih di sini sebagai penyembah. Siapa yang disembah di sana? Allah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Maksudnya ketika Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, di sini Isa Al-Masih sebagai hamba atau sebagai Allah? Ternyata sebagai hamba. Dan Allah sebagai sembahan di situ siapa? Allah. Al-Masih tidak enggan menjadi penyembah kepada Allah. Nah, pertanyaan saya nih. Ketika dilanjutkan kalimat berikutnya, walal malaika muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi, maka pertanyaan saya di sini adalah, begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya. Jadi di situ ada kata menyembah. Pertanyaan saya, di data terjemahan ini An-Nisa ayat 172, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Karena di sini Isa dikatakan, Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Isa tidak enggan sama sekali menyembah Allah. Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembah siapa? Menyembah siapa? Kok menyembah ke Al-Masih? Jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Ayat kamu sendiri. Itu dikatakan Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Kenapa dikatakan menyembah Allah? Karena di situ dikatakan abdallillah. Jangan panik bacanya. Lillah. Bacanya lillah. Tidak dikatakan lil Isa, tapi dikatakan lillah. Berarti yang disembah adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara, karena yang datang ini kan manusia terjemahan. Ketika ada kata lillah, Al-Masih lillah,
Al-Masih kepada Allah atau Al-Masih abdallillah, menghambakan diri atau menyembah kepada Allah. Kata enggan menyembahnya di sini, yang menjadi sembahan di sini Isa atau Allah. Silakan 1900 ketik di bawah. Yang menjadi sembahan di sini Isa Al-Masih yang enggan menjadi hamba atau Allah yang akan disembah oleh Isa. Tolong yang waras ketik di bawah, Isa atau Allah yang disembah. Silakan. Simak mata saudara, lihat di bawah tuh umat Islam tuh, lihat. Lihat umat Islam 1900 apa ketikan dia? Coba, silakan. Allah. Lebih percaya Allah. Zuma apa percaya Quran nih? Allah. Lebih percaya Zuma Allah. apa Quran? Tuh, coba lihat tuh di bawah tuh. Mereka itu adalah umat Islam yang membaca Quran. Ente cuma membaca terjemahan. Aku lebih percaya Quran kamu daripada kalau orang-orang Anda percaya orang-orang di bawah Quran, yang nggak ngebaca kalau Qurannya. Anda percaya Yang nggak ngerti, Al-Quran, nggak kalau ngerti bahasa Anda percaya Arab. Al-Quran, Yang saya di tanya bawah, nih, aku tanya, saya bisa tanya, bahasa Arab nggak? oke, saya Aku tanya yang di kepada bawah bisa saudara, bahasa Arab nggak? Aku saya yakin nggak tanya ada yang kepada bisa. saudara, apa arti lillah? Ayo, apa arti lillah? Lillah apa artinya? Lillah itu apa artinya? Ilah. Lillah bukan ilah, bonyok. Lillah apa artinya? Nggak nyambung kamu. Ini kan dikatakan Al-Masih. Sekarang aku tanya, kalau nggak percaya sama ayat ini ya, karena kamu nggak mau baca dan nambah-nambahin, melintir-melintir seenaknya, aku tambah ayat lain ya. QS 3 ayat 45 ya. Udah keok tadi ya. Dikatakan yang terkemuka Udah keok di tadi dunia ya. Udah akhirat. keok tadi ya. Udah keok ya teman-teman. Udah keok dia. Nggak bisa lagi dia. Klaim Apalagi aja kamu. Anda mau menyesatkan saya, apalagi? Memang nih is claim. Gini. Kasihan emosi dia. Dia mau menyesatkan pakai Bible, tidak berhasil. Dia mencoba untuk mempelintir terjemahan. Ini untuk memperlengkapi. Allahu Kamu kan Akbar, nggak Masya percaya yang Allah. tadi, nggak percaya Quran kamu. Aku tanya Nenekmu ayat berikutnya kiper, kamu percaya dasar nggak? iblis betina mau menyesatkan pakai terjemahan Al-Quran, mana Yang bisa. berikutnya kamu percaya nggak? QS 3 ayat 45. Siapa yang penguasa dunia akhirat? Penguasa Oke. dunia akhirat siapa? Apa? Yang termulia, terkemuka di dunia akhirat siapa? Oke, baik. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Di sini dikatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman, sebuah kalimat, sebuah perkataan, sebuah kalam darinya. Apa itu? Namanya Al-Masih, Isa anak laki-laki Maryam. Ini anak laki-laki, anak manusia, anaknya Maryam. Manusia berarti. siapa? Lu mau ngapain? Kamu mau Oke, ngapain gini. dengan anak manusia ini? Kamu mau lantik anak manusia ini sebagai apa? Ya, Anak justru. Maria ini kamu mau lantik jadi apa lagi? Ya aku jawab ya. Penyembah batu sakar. Kamu mau mengajak kami menyembah anak laki-laki ini ngapain? Ya karena di Iya, QS mau ngapain? 3 karena di QS 3 ayat 45 itu tentang duinatur. Ngerti duinatur nggak? Duinatur. Jadi sepenuhnya Duinatur. manusia, Allahu sepenuhnya anak manusia, Duinatur. Allah. Duinatur, sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya Allah. Kemasihan nak kodong. Tidak dapat data di Bible Itu Yesus Quran itu Tuhan kamu. masuk ke terjemahan Quran kamu Al-Quran. jangan dihujat. Quran jangan dihujat. Allahu Akbar. Jangan menistai Jadi Quran. di situ dikatakan wajihan. Apa arti wajihan? Terkemuka, terkenal di dunia dan di akhirat. Yeay. Ya penguasa terkemuka. Penguasa katanya. Ya Allah ya Karim. Loh, ada tuh benar-benar. terjemahan yang lain penguasa. Terjemahan yang lain Benar-benar. penguasa. Wajihan Penguasa itu dunia artinya akhirat, itu terjemahan lain. Aku terkenal, baca dari tersohor. sumber Islam sendiri. Dan Nabi Musa juga dikatakan wajihan, bukan cuman Isa. Di mana ayatnya? Yeay. Di mana? Di mana ayatnya? Itu dong. Kalau ada Ya, gimana? Katanya mana?
Kalau ada gimana? Kalau ada disunat Kalau ada dia bang. gimana? Sunat dia bang. Ya, Gimana kalau tunjukkan ada? aja. Nabi Musa disebut wajihan. Tunjukkan Gimana? aja. Gimana? Kalau ada ya aku baca. Betul? Kalau ada. Yakin? Ya, Yakin? aku baca ya, yakin. Oke, baik. Tadi Anda menggunakan terjemahan kan? Nah, sekarang kita lihat apa yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. QS 33 nomor 69. Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad, Ibnu Abdillah Muhammad. Kamu itu di Bible tidak ada Yesus Tuhan, lari ke terjemahan Al-Quran. Kasihan kali lah ini penyembah Yudas. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Ya. Kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Nabi Musa wajihan, Nabi Isa wajihan, sama. Kalau di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 42 dikatakan Ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan, wajihan. Kalau untuk Nabi Musa wa kana indallahi wajihan. Masya Allah. Kasihan kali ini umat terjemahan, ya Allah ya Karim. Jadi ada kata wajihan. Hah? Lalu? Wajihan itu artinya? Artinya apa wajihan? Enggak tahu apa, Apa artinya wajihan? Artinya wajihan apa? Kue wajib. Aduh. Kue Allahu wajib. Akbar. Ya sudahlah, kamu tidak pantas kemudian berbahas Al-Quran, Mbak. Bible aja kamu nggak paham, gimana mau bahas kitab suci? Ya makanya. Buku tulisan wartawan aja. Al-Quran aja kamu nggak percaya. Terkemuka dunia akhirat itu siapa? Iya ampun. Berarti Musa Ya itu Allah dong. Berarti Musa Allah Iya dong. ampun. Berarti Allahu Tuhannya Akbar. banyak. Kalau Jibril itu Allah bukan? Kan yang menciptakan dunia akhirat kan menciptakan Nabi Isa langit bumi alaihissalam kan kami. itu, Katanya kami itu. Nabi Isa alaihissalam terkenal di dunia dan di akhirat sebagai manusia, sebagai nabi, bukan terkenal Tuhan. Nabi tanya Musa nggak nyambung. juga terpandang Aku tanya terhormat nggak di nyambung. dunia dan juga di akhirat, bukan berarti terpandang Tuhannya- terhormat sebagai Berarti Tuhan. Tuhannya Islam ada Musa, ada Isa, ya kan? Ada Jibril. Ini. Jibril itu Tuhan kamu bukan? Malaikat itu Tuhan kamu bukan? La 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 la. Sejak kapan Tuhan itu kemudian bergelar wajihan ya? Loh, Bahlul. yang awal Tunggu. Kamu diam. Al akhir itu Biar gimana? tunggu. Diam. Saya sentuh ubun-ubunmu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. La haula wala quwata illa billah. Atau iblis? Nyahlah kau setan. Maksimal gue. Jangan sampai lah. Masa Malah diruqyah. wajihan dibilang Tuhan? Malah diruqyah. Wajihan kok dibilang Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu sekarang Nabi Musa. Oh, Tuhanmu sekarang
sekarang Nabi Isa. Gara-gara kata wajihan dia tuhankan orang. Bahayanya. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya dibiarkan ini. Memang Orang-orang kayak begini bahaya nih. Kalau ada Udah, kita turun kalau aja. ada kata Turun wajihan aja. itu dikatakan Tuhan. Iya, turunkan, tidak ada ilmunya. Ditertawakanlah kamu sama umat Islam. Mulia. Berkarat otaknya. Wajihan itu gelar untuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang terhormat. Manusia yang terhormat. Padahal dalilnya sudah dinyatakan jelas sekali loh. Dalilnya isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysiruki. Anak laki-laki berarti manusia. Manusia kok Tuhan? Allahu Akbar. Ya itulah ya, kalau menyembah Yudas otak error, tak ada lagi kemudian mulut dan isi kepala itu bisa bersentuhan. Padahal jaraknya cuma berapa senti, tapi ternyata mulutnya lebih dekat ke pantat. Kalau kita lihat dari aspek tubuh, harusnya mulut lebih dekat dengan otak. Tapi begitu keluar dari mulut, apa yang terlontar, ternyata mulutnya lebih dominan ke pantat daripada ke otak. Bang Juma ini pasien bang. Bang Juma ini. Silakan mencerdaskan. Tuhan siapa Mencerdaskan. yang batu? Kenapa? Tuhan siapa yang batu? Iya, Tuhan siapa yang batu? Tuhan Kristen lah, siapa lagi? Ketika berlomba-lomba mencium batu, ya artinya ya Tuhannya itu batu. Mencium batu dengan menyembah batu itu beda. Mencium istri dengan menyembah Iya, istri tunggu itu sebentar. beda. Biarkan saya bernarasi dulu ya. Iya, Anda silakan. mencium batu itu berdasarkan iman apa berdasarkan halusinasi belaka? Iya, jadi mencium batu itu adalah rasa kecintaan kami kepada apa yang pernah Rasulullah Muhammad SAW lakukan. Oke. Dan Dengan cara kemudian mencium ya, batu. yes, betul sekali. Oke. Rasulullah Untuk Muhammad apa- sallallahu apa alaihi wasallam, urgensinya? saya Apa jelaskan urgensinya dulu. ketika Anda mencium batu. Saya jelaskan Urgensinya apa? dulu. Saya jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ketika kemudian kami cinta kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, maka beliau kemudian pernah mencontohkan di dalam ibadah beliau berziarah, kemudian beliau menyentuh batu itu dengan menciumnya dengan tangannya, bahkan terkadang dengan menggunakan tongkat. Nah, kami sebagai umatnya mengikuti beliau. Itu adalah merupakan salah satu sunnah, sesuatu yang tidak diwajibkan. Barang siapa yang mengikuti dapat pahala, barang siapa tidak melakukan tidak mendapatkan dosa, tidak apa-apa. Itu. Jadi terkait ini kami tidak menyembah batu. Nah, berbeda dengan Kristen. Coba sabar dulu. Sabar dulu. Berbeda dengan Kristen. Terbukti berjuta persen memang nyembah batu. Di dalam Kolose 2 nomor 9, secara jasmani Theos memenuhi tubuh Yesus. Kalau berbicara mengenai biologisnya Yesus, semua mulai dari kuku, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu adalah Theos semua. Termasuk biji zakarnya juga adalah Theos. Nah, sekarang kalian menyembah Yesus. Berarti sama dengan menyembah batu zakar. Itu poinnya. Silakan Anda bantah. Iya, Anda mengatakan itu tidak wajib mencium batu, ya. Iya, memang. Namun, Memang. ya, namun, ya, bagi orang yang tak mampu memang tak wajib. Bagi orang yang mampu dan berniat untuk mencium batu, tentu mereka mencium dengan niat sesuai dengan apa yang mereka imani. Ya, Ya, niat itu, ya. dia menciumnya karena mengikuti sunnah Rasulullah, bukan menyembahnya. Beda dengan kamu. Kamu mengikuti ajaran Roma, Vatikan, menyembah batu zakar. Beda. Belum Beda kita, Bu. selesai saya. Beda. Ya,
Nggak Belum perlu Anda selesai saya bernarasi, menanggapi. nggak perlu, nggak Saya perlu. belum selesai menanggapi Sudah apa yang saya tahu menjadi apa yang Anda ingin poin Anda. katakan, sudah selesai. Jadi umat Islam itu ke tanah suci, bagi yang mampu menyentuh silakan sentuh, yang tidak mampu Oke, tidak apa-apa, tidak suci. masalah. Tanah suci, ya, Yes. tanah suci, di garis bawah ya, tanah Iya, suci. betul. Berarti Karena Anda tidak boleh orang mensucikan yang tanah. najis masuk di situ. Anda mensucikan tanah. Hah? Hmm. Anda bukan Iya. mensucikan sesembahan Anda mensucikan tanah. Betul? Janganlah Maka mayatnya diaplikasikannya, ya, menyentuh sebentar. tanah yang diberikan Sabar. oleh Tuhan Elohimmu. Jangan kau Sabar. sucikan jangan kau kotori tanah yang suci. Mayat Yesus, Saudara. mayat Yudas tidak boleh menyentuh tanah yang disucikan oleh Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang Bani Urusan tentang Israel. Yesus saya bisa mempertanggungjawabkan nanti, ya. Ini Anda Ya enggak, kita pertanggungjawabkan saja iman harus Anda. bolak-balik. Kita harus bolak-balik. Kau jawab juga ketika saya urusan bertanya. tentang Yesus, Oh, enggak urusan bisa, tentang Yesus, enggak bisa. Saya pun saya bisa bisa mengatakan, saya mempertanggungjawabkannya tentang kepada urusan Anda. Hajar Aswad nanti akan saya pertanggungjawabkan. Kalau tentang Hajar Aswad, karena kami orang Islam bukan orang gila yang menyembah batu. Hanya Kristen yang menyembah batu. Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Yang Anda sembah Yesus, pada diri Yesus ada 2 biji tergantung. Pada saat dia digantung di atas tiang salib, sakarnya juga ikut tergantung. Pada saat dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan dagingnya di atas tiang salib, dagingnya juga ikut tergantung, sakarnya juga ikut. Pada saat dia dikubur, ya zakarnya juga ikut terkubur. Pada saat dia bangkit dari kubur, sakarnya juga ikut terkubur, bangkit. Jadi Kristen itu mau lari kemana tetap aja Kristen sama dengan penyembah batu sakar. Mau lari kemana ente? Itu yang Anda harus Anda jangan modal pertanggungjawabkan. doang. Loh, Ya, congor Anda katanya umat itu Anda Pak. sesat-sesatkan. Ampun ayah, memang terbukti Kristen menyembah batu sakar. Mau kayak mana? Yesus itu Tuhan ente. Saya tanya Bung, dulu, saya tanya dulu. menyesatkan umat dengan Saya cara tanya dulu. congor Anda. Saya tanya dulu. Yesus itu sembahan Anda kan Yesus itu? Jangan Betul atau Anda tidak? menyesatkan umat. Saya ya, tanya ketika dulu, Anda Yesus mengatakan itu sembahan Anda zakar. atau bukan? Saya tanya dulu. Yesus itu Selesaikan sembahan dulu, Anda atau bukan? pertanggungjawabkan Saya dulu apa yang tanya menjadi keimanan. dulu. Ya, saya jawab ya. Yesus itu Tuhan Anda atau bukan? Oke, saya jawab. Sembahan Anda mute. Oke. Mute Oke. dulu. Bila Oke. perlu, kentut juga di mute dulu ya. Ketika Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda, Bung, saya mau mengatakan demikian, ya. Anda mengatakan yang pertama, ya, mencium batu itu adalah bukan hal yang wajib. Akan Ya. tetapi orang yang wajib dan tidak wajib sekalipun, mereka menyiumnya itu dengan iman mereka. Ya, betul, karena mereka itu mempercayai disunahkan. batu. Karena itu disunahkan. Oke. Sebentar, nanti Karena Anda itu sanggah, disunahkan. ya. Hmm. Iya, nanti Anda sanggah, tenang aja, santai. Iya. Ya, ketika itu adanya di atas muka bumi ini itu batu, maka batu itu letaknya di atas tanah, maka tanahnya pun Anda anggap suci. Anda bilang tanah itu tidak kotor. Lalu saya mau mengatakan begini, jamban dibuang ke tanah, ya, ketika jemaat pergi ke sana berak, itu dibuang ke tanah, Anda bilang itu tanah suci, Anda bilang tanah itu tidak kotor. Lalu logika Anda di mana, ya? Ketika Anda masuk ke Arab sekarang, Arab dulu dan Arab sekarang itu berbeda. Ya, sekarang, ya, aturan yang tidak bersifat relevan itu. Dulunya perempuan di Arab tidak dibolehkan membawa mobil. Sekarang boleh. Apakah yang bersifat peraturan-peraturan itu bersifat relevan sampai sekarang? Tidak. Aturan itu tentu bersumber dari apa yang menjadi aturan dari ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran. Lalu mereka menerapkan aturan-aturan itu kepada Bani Arab. Apa sekarang? Sekarang perempuan bisa membawa mobil. Dulunya tidak. Sekarang berbeda Arab yang dulu dan sekarang. Anda mengatakan itu suci. Tanahnya aja Anda mengatakan suci. Loh, logika Anda itu di mana? Anda mengatakan, ya, oh Arab itu tanah suci. Lalu iya, saya mempercayai itu tanah suci. Lalu diaplikasikannya dengan menyium batu. Batu yang di atas tanah. Lalu Allahnya di situ di mana? Tidak ada. Itu konyol, nol. Ya. Oke, Ketika Anda gantian. ya, Yesus Gantian. itu bisa saya mempertanggungjawabkannya kepada Mau Anda. gantian Jangan gak? Oke, Kamu udah silakan. dikasih ngomong panjang Oke, kali oke, lebar.
Biar dia jelaskan Yesus dulu. Biar dia jelaskan Yesus. Nah, sekarang coba Anda jelaskan Yesus. Yesus adalah manusia tanpa sakar. Nah, coba jelaskan. Silakan. Oke. Anda saya mohon mute dulu ya. Kalau bila perlu kentut juga, dikira nanti suara Anda ya. Udah, nggak usah penyembah mantan bangke, nggak usah. Jelaskan aja dulu Tuhanmu. Bung, saya Tuhanmu mengatakan tidak di awal tadi, berzakar. ya. Dengar dulu. Tuhanmu tidak berzakar. Dengar dulu. Atau gimana nih? Dengar. Yesus yang kau sembah itu tidak punya batu zakar, tidak? Mohon berdiskusi dengan elok dan ramai. Diskusi Oke, dengan silakan. santun dengan ya yang bagus. Silakan wahai penyembah batu zakar. Tanyakan Yesus, ya. Yesus itu tidak ada kaitannya dengan batu dan apa segala macam. Ya, akan tetapi ya, firman Tuhan di dalam kitab suci, batu itu adalah ya, itu sebagai perumpamaan. Kami menyebut dia itu gunung batuku. Bukan berarti kita melihat gunung batu yang bersifat fisik. Ya. Lalu nabi, ada seorang nabi menyium batu, mungkin bersumbernya dari istilah-istilah. Gantian. Udah, kamu diam. Sudah. Gantian. Ini Yesus, ini bagian saya, bukan bagian kamu ya menjelaskan tentang Yesus. Ini bagian saya. Bukan kamu menjelaskan tentang Yesus. Gantian. Host di mute. Yesusnya belum saya jelaskan. Ya, Bang. Gimana? Di mute dong. Gantian Iya, saya. iya, udah. Gantian. Jadi kitabnya Bani Israel, Hosea 7 dan seterusnya. Jangan datang dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Kenapa tanah Arab itu disebut Mekah itu tanah suci? Karena penyembah mayat tidak boleh masuk ke sana. Pemakan babi tidak boleh masuk ke sana. Oke, penyembah manusia tak boleh masuk ke sana. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke sana. Makanya dikatakan tanah suci. Begitu juga bait suci, nggak boleh orang kafir masuk ke dalam. Jadi bukan berarti tanah itu suci, artinya seperti yang Anda katakan tadi. Nah, terkait dengan kami kemudian mencium batu saja itu sudah tidak berarti menyembah batu. Hanya orang gepeng yang bocor kepalanya yang mengatakan mencium batu itu menyembah batu. Mencium istri sama dengan menyembah istri, mencium anak sama dengan menyembah anak. Itu hanya orang gepeng yang memahami itu. Oke? Nah, sekarang faktanya adalah Kristen menyembah manusia bernama Yesus yang punya batu zakar. Tegul-tuk. Yesus lagi lari berkencang, lari kencang dia karena kena hujan, maka batunya tabrak-tabrakan satu sama lain. Kiri, kanan, batu dengan batu bergesekan. Nah, ini adalah Yesus, sembahan. Yesus itu sembahan. Batu Hajar Aswad bukan sembahan. Batu itu memang batu, jelas batu itu jelas batu, tapi tidak kami sembah. Yesus jelas-jelas batu dan jelas-jelas disembah. Orang sehat mana yang mau mengingkari bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar? Orang sehat mana? Oke. Semua manusia, tunggu dulu, sabar dong, diam dulu. Diskusi itu yang elegan, jangan kayak di gereja. Jadi mau sampai kapanpun orang kalau masih waras sedikit pasti akan jujur mengakui dalam hatinya bahwa Yesus itu memang makhluk yang punya batu, namanya batu zakar, batu ginjal. Oke, itu semua lengkap pada diri Yesus tuh. Dan Yesus ini nyata dan jelas disembah. Dengan demikian Kristen ini penyembah makhluk yang terdiri dari batu zakar. Itu fakta itu. Sekarang saya tanggapi Kristen Anda. menyembah batu zakar. Nah, itu fakta itu. Silakan. Apalagi Anda bantah dong kalau Yesus itu tidak punya batu zakar. Kan Anda sekarang ini terbukti menyembah Yesus. Nah, sekarang supaya Anda tidak dikatakan menyembah batu, buktikan bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar. Anda diam dulu dong.
Ayo, buktikan bahwa Giliran Yesus saya tidak punya batu untuk sagar. Ayo, bahwa Yesus tidak punya batu sagar. Yuk. Giliran saya menanggapi. Yuk. Ayo, silakan. Saya ingin bukti bahwa Yesus tidak punya batu sagar supaya Saya Anda tanggapi tidak sekarang. terbukti sebagai penyembah batu sagar. Yuk, silakan. Anda melogin ajaran dari kitab suci kami di Hosea Oh, itu tadi kitabnya yang orang Anda Yahudi, coba. weh. Hosea itu kitabnya Sabar, Yahudi, dong. weh. Dasar penyembah batu Sabar. sagar, nipu-nipu Jangan aja. kepanasan. Kenapa Anda harus Nipu-nipu. Hosea itu kitabnya Bani Israel, weh. Penyembah Gak batu perlu kepanasan sagar. dulu, Bung. Bikin malu Anda aja, sudah dewasa dalam memalukan kitabnya orang diklaim kitabnya, dasar penyembah Dewasa batu dalam sagar. hal berdiskusi itu penting. Ya, karena Jangan harus membodohi dewasa umat. itulah, jangan pakai tipu-tipuan. Hosea itu kitabnya Tidak Bani ada Israel. yang tipu. Hosea Yang itu de- kitabnya siapa? Yang merasa tipu itu Saya dari tanya, logika dan Hosea pikiran itu Anda kitabnya sendiri. siapa? Hei, Hosea itu kitabnya siapa? Anda merasa tertipu karena logika Anda Hosea mampat. itu kitabnya siapa? Kitabnya Malu. saja, memang kenapa? Hosea itu adalah kitabnya Bani Israel. Bikin malu aja lu. Udah, kau bahas aja tuh. Yesus tidak berbatu sagar. Ayo. Nah, bahas, buktikan kalau Tuhanmu tidak ada batu sagarnya. Ayo. Supaya kamu Anda tidak bisa diam keciduk sekarang. penyembah batu sagar. Nah, silakan. Bisa diam nggak Anda? Ya, tapi ingat Anda ya, ngomong tugasmu saya diam, ya. tadi kamu mengatakan kamu yang punya tugas menjelaskan Yesus. Nah, tugasmu sekarang buktikan bahwa Maria melahirkan anak tanpa batu sagar. Nah, saya tunggu waktumu sekarang. Saya menanggapi apa yang menjadi tanggapan kamu sebelumnya. Bang Anda Juma, mengatakan di sini ada bahwasannya 4 di oten, Hosea Bang. tadi itu Anda Gak apa-apa. melogin Sekalian aja empat-empatnya kepada- buktikan kalau sembahan Ya. mereka itu tidak memiliki batu sagar. Itu Mulai artinya. dari siapa? Eusebius, kemudian Edon Sarah Regan. Sarah Regan. Buktikan Sarah Regan. kalian berempat bahwa Tuhan kalian itu tidak punya batu sagar. Ayo, Lama-lama. supaya tidak terbukti Anda itu penyembah batu sagar. Oh, silakan. Kalian berdua saya kawinkan ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Silakan. Siapa yang mau bicara untuk membuktikan lebih dulu? Yesus tidak memiliki batu sagar. Cuma Begini. Nah, silakan. Cuma Begini. satu-satu silakan, ngomong, silakan. jangan sekali 3. Enggak apa-apa. Sekalian berempat. Rebutan biji sagar. Ayo. 1, 2, 3. Ah. Begini ya. Percuma kau Yesus puasa. itu kenapa? Yesus itu tidak punya batu sagar gitu. Cuma kau puasa, Cuma. Anda pernah melihat Yesus? Kenapa saya ngajarin kalian masa percuma puasa? Kau puasa, Cuma. Kan tadi kami dituduh nyembah batu. Cuma, percuma kau Supaya puasa. kalian itu sadar bahwa puasa, selama kan? ini yang menyembah batu itu kalian. Puasa, kan? Batunya juga Cuma bagus. menghujat Batu orang sagar lain, yang cuma. disembah. Cuma. Oh, giliran agama kita dituduh Cuma nyembah batu nggak penyesat, boleh. cuma Giliran penghujat. kamu dijelaskan bahwa kamu menyembah batu sagar nggak boleh gitu. Cuma penghujat. Nangis. Masakan saya mengatakan Yesus punya batu sagar dibilang menghujat. Agama yang lain gitu kan, Cuma. Teman-teman, saya mengatakan Yesus itu punya batu sagar, masa dibilang menghujat? Pahala katanya menghujat orang lain. Lucu. Gimana menghujat? Saya menjelaskan kebenaran. Saya menjelaskan kebenaran bahwa Tuhan kalian itu punya batu sagar. Nah, Yesus kalian sembah. Itu aja. Iya, kami menyembah Yesus itu. Tapi Bang Cuma, apakah Anda pernah melihat Yesus itu punya batu sagar? Pernah melihat enggak? Jawab dulu dong. Jangan cuma Oh, berarti Yesus itu cacat. Ajaran setan nih sejumlah ini. Pada hari ke-8, pada hari ke-8 Yesus disunat. Nah, apanya yang disunat, Bang? Puasamu itu cuma sebentar. Apanya yang disunat? sama aja Bang, puasa. Abang, semua yang apanya terhormat. yang disunat? Yo.
Jawab dulu. Emosi nih. Saya tanya, pada hari ke-8 nonotnya Yesus disunat. Begitu. Coba dong dijawab yang Dengarkan mereka bernaras. Dan tahu Tuhan Yesus kan Iya. Indah, kan tadi di sini ada yang menuduh umat Islam nyembah batu. Jadi saya sadarkan kalian bahwa selama ini yang nyembah batu itu kalian, yaitu Yesus. Yesus itu batu zakar. cuma dengan dulu, cuma yang baik hati dan tidak sombong. Dengar dulu, apakah engkau Yang penting jangan cium batu zakar lah. jawabannya atau tidak? Nabi Yakub juga cium batu, para nabi juga cium batu. Orang Yahudi sampai hari ini masih cium batu di tembok ratapan. Tapi Yahudi tidak pernah menyembah batu zakar. Setiap hari menghujat. Kasihan apa keluargamu menghujat setiap hari. Lele kok menghujat, lele menghujat. Justru yang mengatakan Yesus tidak punya biji zakar itu yang menghujat. Uang menghujat. Enggak lo lihat batu zakar. Ini Sarah Regan mulutnya gak mau diem. Ya. Pernah enggak? Itu aja dulu. Coba aku tanya. Baik. Ya gimana? Tuhan Kau itu- pernah melihat Tuhan batu itu zakarnya nyata loh, Yesus? Cuma. Saya tidak pernah melihat batu sakarnya Yesus karena itu tidak penting bagi saya. Harusnya Anda yang harus melihat karena itu adalah sembahan Anda. Jangan kau uruslah. Kami menyembah Yesus Loh. karena dia itulah adalah sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh. Bagaimana Anda mengatakan sungguh-sungguh Tuhan? Berarti sungguh-sungguh nyembah batu sakar dong. Nah, dengarkan itu, mencerdaskan. Ternyata Kau pernah melihat batu saudaramu zakar? Eusebius sudah mengakui bahwa Yesus itu betul-betul batu sakar. Kalian itu betul-betul penyembah batu sakar. Dengarkan itu, mencerdaskan. Jadi kau jangan ngeyel kau. Ah, ya, baik hati. Ayo saudara Eusebius, terangkan kepada mencerdaskan ini bahwa Yesus itu adalah betul-betul dan sungguh-sungguh manusia yang punya batu sakar. Jelaskan ke dia. Ayo. Ayo. Tahu itu Yesus. Al-Qur'annya sendiri itu ngeyel. Loh. Tahu Al-Qur'an itu adalah Yesus Tahu itu nggak, lahir tahu sebagai nggak manusia. Bang Sebagai Suma. manusia, hari ke-8 dia disunat. Kalau dia disunat berarti dia punya nonot. Kalau dia punya nonot berarti ada antingnya 2 dong. Kan begitu, Benar, Pak. Bang Suma yang baik ya. Benar Anda nggak? tidak pernah dan tidak akan pernah mengenal Yesus Kristus itu. Yesus itu Macam kenal aja Yesus. Sudah pernah lihat batu sakarnya enggak? Kayak kan kenal aja Yesus. Tanya dong, kan ini diskusi sehat, Oke, Nah, saya tanya sama Anda, batu sakarnya Yesus warna apa? ini kamu batu Jawab. sakarmu warna apa? Kamu batu Kenapa sakar warna- lari kenapa ke saya? Katanya kamu kenal Yesus. 100% manusia. Nah, 100% manusia berarti dia punya batu sakar kan? Kalau dia tidak punya batu sakar berarti tidak 100% karena dia cacat. Parah ini, parah. Udah di kita nggak ada lagi batu sakarnya. Ah, ini gawat nih. Ingat Bang Juma lagi kelas. Oh, berarti tidak salah kan saya mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Berarti Yesus sungguh-sungguh punya batu zakar. Dan sungguh-sungguh manusia ini kalian sembah kan? Berarti kalian menyembah batu zakar. Betul? Betul. Gitu dong. Tidak betul. Loh, Kami menyembah lalu apanya? Yesus itu Apanya yang sebagai sungguh-sungguh utama. manusia ini apanya? Kan itu Apanya yang menyembah sungguh-sungguh Bang Suma manusia? karena Bang Suma itu punya batu sakar lebih besar dari Yesus Kristus. Ah, itu bolehlah. Kalau Bang Suma Oh batu sakar- begitu. Ih kasihan dong kalau saya lebih besar. Pantasan dia tidak punya anak. Orang kalau batu sakarnya kecil biasanya impoten. Iya, Karena maka Bang kenapa? Suma- Aliran Kalau darah batu dari sakar testilnya, besar, dari testilnya isinya itu 10, melemah 12, sehingga itu tidak bisa tegang dia. kuatnya. Apakah karena itu sampai dia tidak kawin atau gimana? Iya, karena Gimana Pak Alisedus? kau sampai pun 1000 tahun kamu tidak akan pernah menerima atau mencerna siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana mungkin saya mau menerima dia manusia Karena kamu Tuhan itu cuma padahal dia punya menerima batu sakar, nama Pak? itu. Tahu nggak? Gimana lu, Tuhan itu mungkin, siapa? Pak? Nah, oke. Bagaimana mungkin, Pak? Saya sekarang menyembah dulu, mari. Yesus. Yesus itu Mari. punya batu sakar, Iya, benar Pak. sekali.
Yesus Kristus Kalau punya dia batu tidak mandi sakar. seminggu, batu sakarnya bisa kena kurap, Pak. Gatal-gatal Iya, dia. karena Yesus Kristus itu 100% manusia, tapi dia juga 100% Dengarkan itu, Tuhan mencerdaskan. Menurut Allah. saudara kita Eusebius, Yesus Ya. itu 100% punya batu sakar. Iya benar, kenapa memang? Lalu Bang Suma, Itu batu mencerdaskan. sakarnya nggak Jadi ada. kamu harus Lalu Bang Suma, sadar batu sakarnya bahwa yang nggak kamu ada. sembah itu bernama Yesus, pada dirinya ada batu sakar. Berarti kamu penyembah batu sakar. Gitu mencerdaskan. Bukan Paham begitu, ya? Oh, Oke. rupanya Bang Suma Oke, sudah lanjut. panik, Saudara sudah panik, Eusebius. sudah panik. Ya, silakan. Sekarang Batu saya tanya sakar kepada Bang Eusebius, Suma, tapi apa kami fungsi batu sakar bagi Tuhanmu Yesus? Jawab. fungsi batu Fungsinya sakar apa? itu Saya tanya. untuk berak, untuk apa? Batu sakar untuk berak, Pak Timija. Kamu yang bilang. Kenapa? Kok bisa batu sakar untuk berak, Pak? Kok batu sakar untuk berak? Nah, itu kamu Batu ulang-ulang. sakar untuk Yesus itu fungsinya untuk menjadi tebusan dosa bagi mencerdaskan. Itu kamu yang Itu bilang. Pak, karena ketika kemudian ketika Yesus menjadi korban di atas tiang salib, batu sakarnya ikut korban juga. Ketika Yesus dikubur, batu sakarnya juga dikubur. Ketika Yesus bangkit, batu sakar juga bangkit. Berarti yang menebus dosa-dosa kalian itu adalah Yesus bersama dengan batu sakar. Ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari orang mati. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika dia bangkit, Pak, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Nah, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Ya ikut bangkit, Pak. Udahlah, itulah zalimnya menyembah manusia. Mau lari kemanapun tak bisa kalian itu. Tak bisa. Maka kalian menghujat batu Hajar Aswad. Kami tidak menyembah batu Hajar Aswad. Yang ada kalian menyembah batu sakar. Itu fakta. Itu fakta itu. Bung, sudah boleh kita lanjut Yesus, diskusi kita. Yesus itu dalam gambar kalian, ya, karikaturnya Yesus itu telanjang. Tapi ada bagian yang ditutup pakai kain. Kenapa ditutupi? Karena di situ ada batu. Batu apa? Batu sakar. Lucu kan? Jadi kalau beragama itu harus pakai ilmu. Jangan Anda melemparkan orang itu batu, Anda dilempari kapas, Anda nangis. Oh iya ya, Bang Suma mengatakan kami menyembah batu sakar. Yesus Tuhan kami memang punya batu sakar. Dengan menyembah Yesus sama dengan menyembah tubuhnya. Dengan menyembah tubuhnya berarti menyembah batu sakarnya. Ada nggak dalil bahwa tubuhnya Yesus itu adalah ilahi? Ada. Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus sepenuhnya adalah Elohim. Dalil itu Kolose 2 nomor 9. Itu dalil. Berarti tubuhnya Yesus itu adalah Theos, Tuhan kalian. Kalau berbicara mengenai Tuhan, tubuhnya Yesus berarti badannya. Berbicara mengenai badannya berarti berbicara mengenai jasadnya. Berbicara mengenai jasadnya berarti ya batu glowingnya juga dong. Itu pasti itu. Bang Juma, itu omongannya ditahan dulu lah. Jangan terlalu apa itu ya. Kamu percuma kamu Loh, puasa. Kok gitu cara saya ini ngomongnya? sedang mengajarkan ini. Saya sedang Bukan. mengajarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Sekarang kalau dibilang Salah. Nabi Anda itu nanti yang enggak gimana perasaan Anda? Saya tidak menyembah Nabi. Ini tadi kami dituduh menyembah batu loh. Iya, kau bilang tadi kan alat kemaluan itu karena etika kamu kemana, otak kamu kemana, itulah imanmu kali ya. Imanmu itu kayaknya goblok kali ya. Jangan kayak gitu dong. Jangan emosi dong. Tapi ini kan puasa, ya jaga mulut lah. Loh, Iya, jaga apakah saya salah ketika saya mengatakan Yesus itu berkelamin? Salah enggak saya? Umat Islam yang sempurna itu harus menghargai Yesus Apa itu biar salahnya tahu. coba Bang Umat Loh, Islam loh, loh, loh. yang baik itu harus menghormati Salah di Yesus. mana? Kamu Oh, tidak itu boleh dalam cengeng. kehidupan nyata, Pak. Ini Kamu dalam orang diskusi, Nairo, Pak. Pak, ini dalam diskusi, Pak. Bukan Anda jangan diskusi, ajarin itu saya. kan menyakiti hati Jangan perasaan orang jangan mengajarin saya tentang menghargai, Pak. Oke? Ya, Saya kamu kan paling bawa menghargai kelamin, teman kamu ada Kristen. etika kek, sopan kau dikit, katanya kau gurunda apa kau? Lah, ini berbahas tentang batu, siapa yang nyembah batu? Dan tadi Tapi kan tuduhannya kau kami bawa menyembah batu. Kelamin, kamu Lah, ada Yesus- sekolahnya nggak kamu nih? Saya katakan Yesus itu berzakar, Pak. Iya, itulah ajaranmu kotor. Buang-buang waktu kalian Anak-anak aja. kelamin kau bawa. Oh,
Jadi Yesus itu tidak berzakat. Inilah alasannya kenapa kalian dilarang menyembah Yesus. Jadi percuma Yesus kamu Jumat, Yesus puasa, mengatakan, percuma kau puasa, Yesus semakin mengatakan, banyak dosamu Yesus kamu mengatakan, menghinakan Yesus Yesus itu, makin mengatakan, banyak dosamu, bertobat kau. Yesus mengatakan, Bertobat kamu Juma. Weh, curang. Curang. Main report. Curang. Ya, apa yang menjadi pernyataan Zuma tadi, ya, orang Kristen tidak boleh panas, ya, karena kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, ya. Kita nggak boleh menghakimi dia. Yang berhak menghakimi dia itu adalah Tuhan kita, ya. Yang menghakimi dia itu bukan kita. Namun ketika ada Islam yang bernarasi demikian, maka kita tanggapi dengan santai menurut ya apa yang kita imani, ya. Di sana tidak ada satu ayat pun. Sebentar, sabar. Harus ada etika. Sabar, itu kewajiban dia untuk menjaga, bukan kewajiban kamu untuk menjaga dia, bukan, ya. Enggak, ini Pak. Bang Anda berdua sama-sama Kristen loh. Sabar. Yang satu penyebar kebaikan. Sabar, Nah, yang satu lagi mencerdaskan, nggak cerdas. Nggak kerja sama ini berdua nih. Sabar, Ya. ya. masjid masih baru jam 5. Sabar, ya. Ketika dia mengatakan Yesus mempunyai batu zakat, ya, di dalam ayat Alkitab tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang membahas tentang batu zakar yang dia katakan, ya, yang dia katakan itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka kita maklumi saja untuk meramaikan suasana dia di dalam kegirangannya dia, ya kita maklumi, ya. Yang ada di sana itu ya, yang ada di sana firman itu telah menjadi manusia. Tidak pernah ya mengatakan di sana ya membahas khusus tentang batu zakarnya si A, si anu, si itu, ya. Yang ada adalah firman itu telah menjadi manusia. Terlepas dia mengatakan Yesus memiliki batu zakar, itu suka hati dia, biarkan saja. Biar dia senang. Biar dia suka, biar dia senang. Nanti kalau dia sadar, dia akan meralat, dia akan memikirkan apa yang dia ucapkan. Ya, di dalam. Ya gini Pak, seharusnya dia kan omongannya itu harus intelek dikit lah, kan gitu. Itu yang saya sayangkan. Maklumi saja. Oke, giliran saya ngajar. Hei, diam. Ini jam saya ngajar. Diam, duduk yang cantik, saya ajari kalian. Diam. Oke. Saya kasih data ya, supaya kalian itu sadar. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah, berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Kalian belajar, ini guru yang sedang menerangkan. Jangan cuma nyerocos kalian itu. Memfitnah orang nyembah batu, tapi kalian nyembah batu zakar. Betul. Kolose 2 nomor 9. Dengar, diam dulu. Hei. Murid saya diam dulu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, keilahian, ketuhanan. Jadi seluruh biologis Yesus itu penuh dengan Tuhan. Satu. Nih data kedua, tak ajarin kalian supaya kalian sadar, jangan nyembah batu zakar. KPR 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau berbicara mengenai dagingnya, apakah termasuk zakarnya? Termasuk. Jadi kamu sosokan saya mengungkap kebenaran, bukan mengungkap kesalahan. Bukan saya menghujat. Menanggapi dulu sebentar. Hanya untuk menyadarkan kalian, biologisnya Yesus itu termasuk not-notnya, termasuk zakarnya, dan dia mati di atas tiang salib. Jangan Anda berpikir Yesus jadi mati di atas tiang salib, nonotnya masih tegang. Mati juga itu. Mati rasa.
Jadi itu menjadi Bung, korban semuanya. Jadi jelas saya simpulkan, saya tidak menghujat. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Yesus secara biologis adalah Tuhan. Seluruh biologis yang ada pada dirinya adalah Tuhan bagi Anda. Pahami itu. Salah sendiri siapa suruh menyembah manusia. Nah, bantah itu dalil. Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa yang dimaksud biologis di sini hanya tangan dan kaki dan mulut. Sakarnya tidak, mana dalilnya? Kan tidak ada. Oke, saya bantah ya, saya bantah. Ya bantah dalilnya. Oke, Jangan bantah saya saya. bantah. Dalilmu yang Iya, untuk bantah silakan. Sudah, Ini- saya bantah, iya. ini Biar si- saya ada ruang. Ya, saya Si bantah. Juma ini percaya Ya, dengan Bibel. Aduh. Saya bantah dulu ya. Yang saya bantah itu bukan dalil. Yang saya bantah itu pemikiran Anda yang primitif ya. Ketika Anda mengatakan keseluruhan kepenuhan Allah, ya, Anda membacakan ayatnya, ya. Patut Anda ketahui. Tadi Anda mengatakan ya ilahi. Ilahi itu hakikatnya itu roh. Ya. Ketika ya, hakikat keilahian Yesus itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, tubuh kemanusiaan dari firman Allah itu yang bernama Yesus Kristus, ya, nama ini nama di atas segala nama tentu ya. Karena kita umat Kristen ketika kita menyebut nama Tuhan harus di dalam nama Yesus. Itu aturan main Tuhan, bukan aturan main manusia, ya. Di sana Hubungannya dengan Kolose ya. 29 nomor 2 nomor 9. Ya, kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah dalam hal ini, Allah kan roh. Jadi kepenuhan, maksudnya di sini adalah yang menyertai ya tubuh dan darah. Yesus itu adalah So hakikat tahu. keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Namun firman Allah yang bersifat kekal itu menyampaikannya kepada manusia, tentu ia menciptakan Yesus ya sebagai Menciptakan bersama Yesus. manusia. Oke. Menciptakan Yesus. Oke, apa lagi? Sebentar, sabar dulu. Tahuan kau Tentu- kan menyembah ciptaan. Sabar, Kau kamu mau membantah ya. dalil kitabmu kau akal-akalan. Sabar. Akhirnya keluar Ya. ucapanmu Yesus menciptakan itu bukan Yesus. diciptakan. Mulai lagi, dibolak-balik lagi. Itu bukan diciptakan seperti Adam, namun konteksnya Tadi di Anda sini kita mengatakan membahas menciptakan tentang Yesus. Sekarang Yesus bukan tentang ciptaan. firman. Anda mau membantah dalil, tidak bisa, tidak bisa. Anda mau berdiskusi, Nggak bisa. Bung. Kalau mau berdiskusi itu ya gentleman. Ya tapi jangan bodoh-bodohi orang. Jangan bodoh-bodohi orang. Akunmu Ya, yang merasa mencerdaskan bodoh tapi itu kan kamu membodohi. Anda sendiri. Karena Anda itu Oke. bodoh, maka merasa diri Kolose bodoh. 2 nomor 9. Dengarkan, Kolose 2 nomor 9 itu yang penuh dengan keilahian jasadnya atau bukan? Hakikat keilahian Yesus yang diterangkan di sana Eh, termasuk di dalam diri Yesus. Ya, Jasadnya hakikat kan? Keilahian. Aduh, kamu ini Biologisnya kemana kan? kamu ini? Kemana kamu Biologisnya kan? ini? biologisnya kan? Saya menjawab. Anda diam. Somatikos itu biologis. Somatikos Anda dalam diam. bahasa Yunani artinya biologis. Diam dulu, Anda- Kalau Anda berbicara diam. biologis, masuk nggak itu tubuhnya? Anda diam. Biologis itu jasad. Anda diam. Anda Kasihan. diam. Segala sesuatu ya di alam semesta ini itu tidak ada satu titik celah pun yang tidak diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus, termasuk di dalam diri Yesus. Ya, itu kita memberi informasi kepada kita bahwasannya hakikat keilahian Yesus itu menyertai darah daging Yesus itu sendiri. Apakah hakikat keilahian Yesus itu maha kuasa? Ya, Anda sudah akui kan? aku ya apa? Anda sudah mengatakan tadi Iya, bahwa yang dipertuhankan pada Yesus Kristus itu adalah hakikat keilahian Yesus. bukan Yang adalah masalah firman Allah. yang dituhankan. Ini dalilnya sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Berdiam secara biologis seluruh Segala- kepenuhan keilahian secara biologis. Nah, Nah, kalau secara biologis, Iya, apa- masuk nggak sakarnya? Anda diam. Ya, maupun secara biologis ataupun di sana dikatakan tumbuh-tumbuhan atau siapapun itu memang ya Tumbuh-tumbuhan. disertai ya Zuma, kepenuhan diam dulu. Allah berkuasa atas segalanya yang ada di muka bumi
ya. Oh, berarti semua Kepenuhan Allah alam ciptaan ini Tuhan, gitu. Itu untuk memberi informasi. Aduh, parah ini, parah. Informasi. Aduh, Parah. mau berdiskusi tidak bisa, ya. Kamu membodohi orang, kamu membodohi orang. Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam kamu dengar diri dulu. Yesus berdiam secara jasmani, berdiam Jelas, secara jelas, biologis. jelas. Jangankan di dalam diri Yesus, dalam waktu bersamaan, ya, kepenuhan Allah itu menyingkupi alam semesta ini, ya. Oh, Memberi sumber berarti alam kehidupan semesta atas alam ini juga semesta. Tuhan, gitu. Bukan cuma Yesus. Alam semesta ini juga Tuhan. Akal-akalan, pandai-pandaian. Tadi sudah Pandai-pandaian. ya, segala kepenuhan Pandai-pandaian. ilahi Iya, itu jasadnya sifatnya Yesus. roh. Ilahi Jasadnya itu roh. Yesus. Jasadnya Yesus itu bukan Jasadnya roh. Yesus dipenuhi oleh kuasa ilahi yang adalah hakikat keilahiannya itu sendiri. Nah, yang sekarang Allah. oke. Yohanes Berarti 1 jasadnya, ayatnya berarti yang jasadnya, ke-14, berarti Yohanes jasadnya 1, Yesus kepenuhan ilahi. Yohanes Udah 1, selesai. Jasadnya Jasadnya Yesus. Bung, mau Jasadnya berdiskusi Yesus apa kepenuhan ilahi. enggak? Mampu berdiskusi enggak? Akui dulu bahwa jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Bung, bisa berdiskusi kamu? Saya tanya, jasadnya Yesus kepenuhan Ya ilahi, betul? jangankan di dalam diri Yesus. Hakikat keilahian Yesus itu menyelingkupi alam semesta. Nggak usah ke situ mencakup alam dulu, semesta. nggak usah lebay kali, Memberi nggak usah sumber lebay kali. kehidupan. Sebab Termasuk dalam di dialah dalam diri berdiam. Yesus. Sebab Termasuk dalam di dalam dialah jasad berdiam. Yesus. Termasuk Secara memberi- jasmania, secara Termasuk. biologis, Aduh, seluruh kepenuhan. Secara biologis, seluruh kepenuhan termasuk yang memberi sumber kehidupan keilahian. atas Anda itu adalah hakikat keilahian Yesus, termasuk dari tubuh kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu semuanya itu ya diberi sumber oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah Garambang, garambang kau garambang kau. Asal ngomong kau itu. Kolose 2 nomor 9 tidak bercerita kayak begitu. Kolose 2 nomor 9 menjelaskan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau garambang kau, asal ngomong kau. Belajar Oke, lagi. sudah selesai. Ah. Oke. Segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan Di dalam Allah itu secara biologis, secara biologis, secara jasmani. Tidak ada biologis, gitu dong. secara jasmani. Lu, Ya. bahasa Yunaninya apa? Jasmani itu Secara apa? jasmani. Jasmani, Anda bisa- jasmani beda nggak dengan biologis? Anda mampu berdiskusi apa enggak? Kamu itu mencerdaskan tapi Anda membodohi. mampu berdiskusi Jasmani, apa tidak? Saya tanya, jasmani itu sama dengan biologis atau tidak? Bung, Mak garambang kau. saya bertanya. Mak garambang kau. Anda bisa Biologis dan berdiskusi. jasmani itu sama aja tuyul. Dalam bahasa Yunaninya somatikos itu bisa jasad, bisa biologis. La haula wala quwata illa billah. Jadi sadar Saya lanjut. saja bahwa Yesus itu tubuhnya adalah Tuhan bagi Kristen, Iya. jasadnya biologisnya Iya. adalah Tuhan bagi Kristen. Kita Nah, membaca Anda mengatakan apa yang iya, tertulis. berarti Jangan yang tidak biji tertulis, sakarnya kamu juga, mengarang-arang, berarti mengada-ada. biji sakarnya juga adalah Tuhan bagi Anda. Udah selesai. Bung, Ya. Anda mampu berdiskusi dengan saya apa tidak, Bung? Ya. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Anda tidak sepadan dengan saya berdiskusi. Oke. Anda cuma curhat untuk Anda memelilit bisa lidah Anda mempertanggungjawab- dari Bung, data-data Anda itu bisa- tadi. Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Anda apa tidak? Bisa dong? Bisa. Bisa Oke. lah. Yesus kan manusia. Nah, di Oke, situ saya dikatakan tanya. bahwasanya Saya dagingnya tidak mengalami Ketika kebinasaan. Mampu. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti apa tuh? Kalau Ketika- berbicara mengenai daging apa? Ketika Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani, ya, saya tanya sekarang. Hmm. Saya tanya sekarang. Hmm. Anda mempercayai Yesus itu yang mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu siapa? Saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Nabi Israel. Isa itu Yesus apa bukan? Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Oke. Ya. Oke.
Yes. Berarti di sini ya, berarti Anda mengingkari kata-kata dari kitab suci Anda sendiri yang Anda imani. Di sana dikatakan, ya, Kenapa? ia tidak disalib, ya. Ya itu Nabi Isa. Yesus kan- Yang disalib Ya, itu Yesus kan- Yudas, beda. Iya ya. Itu Nabi Isa. Iya tidak Yang disalib. tidak disalib itu Nabi Isa. Melainkan diserupakan. Siapa Itu yang Yudas. diserupakan ini? Iya, tokoh siapa Berdasar- yang tidak disalib? Yang tidak Berdasarkan disalib ini siapa? kitabmu Yudas, berdasarkan Iya, kok kitabmu ada- Yudas, kok yang ada tidak salib di disalib sana? itu Isa. Kok Loh, ada salib? salib itu bahasa Arab. Salib Iya. itu bahasa Arab. Justru saya Iya. tanya, kok ada kata salib di kitabmu? Iya, kok ada salib? Loh, justru saya bertanya, salib itu bahasa Arab, kok ada Kok ada kata salib salib? di kitabmu? Kok ada salib? Loh. Salib itu bahasa Al-Quran. Di kitabmu Iya. itu tak ada salib. Iya, kitab Loh, suci loh, saya loh, lebih loh, awal menggunakan kata salib daripada Iya, Al-Quran oke. Anda. Kalau begitu, Al-Quran Anda datangnya tahun 600. Kalau begitu, Ya, kalau salib begitu yang di abad ada di dalam pertama, kitab suci saya kalau sudah begitu sejak, di abad abad pertama, keempat, tunjukkan pada saya ya. ada kata salib. Apa Ada bahasa abad Yunaninya? keempat, ya, Apa salib bahasa tidak Yunaninya? Apa Salibnya bahasa versi Yunaninya yang- di dalam kitabmu? Versi salib. Membodohkan. Saya tanya samamu. Kitabmu lebih dulu. Oke, kitabmu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Yunani. Nah, apa bahasa Yunaninya di situ? kata Apa? salib, versi kata salib, ya. Di Apa dalam bahasa Yunaninya? di dalam Alkitab berbahasa Arab, salib sudah ada duluan. Bahasa Ya. Datang kitab kamu. bahasa Arab. tahun 600, Dasar penyesat. hanya Enggak bisa malu. mengcopy paste. Ya, Tidak malu. mengcopy paste. Kata Tidak Nabi, malu. ya. Tidak malu. Kata Tidak Allah. malu. Kata Tidak Rasul. malu. Memalukan. Ya. Itu Memalukan, di-copy paste semua dengan memalukan, kitab suci Anda. Memalukan. Ya. Memalukan. Paksa-paksakan diri. Kitab suci Anda itu copy paste kata Memalukan. Rasul. Memalukan. Lihat. Mana ini yang menggerunkan ini Gurunda, Ya. Bang Dan? Memalukan sekali. Kitabnya bahasa Yunani lari ke Arab. Memalukan. Alkitab berbahasa Arab itu lebih duluan Alkitab daripada berbahasa kitabmu. Alkitab Yang sudah berbahasa ada Arab kata itu nabinya, diterjemahkan nanti di abad 9. yang sudah ada kata Allahnya, Memalukan. yang sudah ada kata Rasulnya. Memalukan. Kitab Di Mukaddas dalam itu di abad kitab ke-9. suci Kitab Supaya- Mukaddas itu di abad Kasihan ke-9. Kasihan. Kasihan, Kitab kasihan. Mukaddas itu bahasa Arab itu di abad 9. Nggak bisa berdiskusi, Memalukan. Bang. Penyembah Nggak bisa sakar berdiskusi, memalukan. Kak. Al-Quran itu di abad ke-7. Nggak Mukaddas bisa itu di abad berdiskusi, ke-9. Kak. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata salib. Oke, tidak ada kata salib. Nanti di Indonesia baru kitabnya Kristen Indonesia niru-niru Al-Quran menyebut kata salib. Oke, paham itu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu tak urus, bukan salib. Belajar lagi kalian. Malu engkau. Nah, jadi kembali kepada tema, kembali ke tema pembahasan tentang Tuhan siapa yang batu. Tadi si membodohkan itu menghujat dengan mengatakan umat Islam menyembah batu. Maka saya kemudian mengkanter itu bahwa sebenarnya tuduhanmu itu salah. Yang menyembah batu itu kalian, Kristen. Karena terciduk Tuhan yang kau sembah bernama Yesus, dan mustahil Yesus ini cacat. Mustahil Yesus ini tak punya batu sakar. Dengan demikian, dengan kalian menyembah Yesus itu sama dengan kalian menyembah batu sakar. Kenapa? Karena pada diri Yesus ada batu sakarnya 2. Itu dalil. Apa dalil penguatnya? KPR 2 nomor 31, Kolose 2 nomor 9, dan juga Kolose Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas sekali. Tuhan kalian menjelma menjadi manusia 100%. Dengan manusia 100% berarti pada dirinya tidak mungkin tidak punya batu zakar. Dah. Iya kan dia turun sebagai manusia. Gimana sih? Nah, berarti dia punya sakar kan? Kan benar dia nggak? turun sebagai manusia. Iya, saya tahu. Berarti dia punya sakar kan? Ya punya lah. Bagus, udah Dia selesai turun kan kita. sebagai manusia. Udah selesai kita.